Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, kita mesti kembali menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang baru saja di keluarga Aremania, yang ini perempuan, dia disebutnya Aremanita, itu yang meninggal dunia karena gagal nafas akut, dan ini menjadi korban yang ke-132. Meskipun kita tidak terlalu terkejut bahkan masih ada korban-korban berjatuhan, tapi tetap saja ini merupakan kesedihan yang mendalam. Satu nyawa manusia itu tetap saja sama dengan satu kehidupan seluruh umat gitu yang meninggal dan direnggut dengan cara yang seperti ini. Tentu saja saya speechless saya kalau udah bicara soal Kanjuruhan ini. Iya, dan elemen-elemen yang terlibat di situ satu persatu mulai bisa kita uji tuh integritasnya tuh. PSSI, apakah ketuanya akan ikut bertanggung jawab, apakah cuma panitianya, apakah level pertanggungjawaban itu hanya pada Kapolres, oke, sekarang naik pada Kapolda, tapi kemudian orang bertanya, apakah Kapolda yang sekarang itu imparsial dalam soal-soal kepemimpinan. Kan semua orang ingin lihat ada kepemimpinan baru di polisi pada tingkat Kapolda untuk menyelesaikan masalah ini. Dan itu yang mulai dipersoalkan, bahwa penggantinya ternyata kaya raya. Itu berarti orang mulai curiga dari mana kekayaannya tuh, apakah bisa jujur dalam penelitian nanti. Demikian juga organisasi PSSI yang masih terlihat apologetik gitu. Padahal sebetulnya kita mesti lihat dari perspektif korban yang setiap saat menunggu kepastian tuh siapa yang mau bertanggung jawab. Kan setiap kali ada data baru bertambah, orang lihat ada pain. Kalau sekedar luka di tubuh si korban, oke, itu luka yang bisa diterangkan oleh kedokteran. Tapi luka di batin keluarga itu nggak bisa diterangkan. Itu yang kita sering sebut ada pain pada korban, tapi ada misery pada keluarganya. Nah itu yang lebih parah. Setiap kali keluarga melintas di stadion itu teringat keluarganya tuh, dan ini jadi monumen yang akan panjang sekali efeknya pada kesehatan jiwa psikososial keluarga-keluarga ini. Iya, ya. Nah, saya membaca, jujur saya terharu gitu, bagaimana ada sejumlah Aremania yang mengaku bahwa mereka tidak akan pernah mau datang lagi ke stadion. Saya bisa membayangkan, ini kan orang yang sebenarnya cinta mati gitu ya, dengan sepak bola. Dan kemudian ketika mereka mengambilkan keputusan gitu karena tadi itu marah, luka, dan saya kira mungkin juga putus asa melihat situasi, dan mereka memutuskan untuk tidak lagi datang ke kejuaraan ini benar-benar menurut saya miris saya membaca-baca status mereka ini di media sosial. Ya itu saya juga dapat banyak titipan minta semacam kalimat penghibur atau sekedar kepastian. Saya bisa layani itu. Tetapi selama negara masih lamban itu, dan seolah-olah masih ada berupaya untuk mengecilkan makna itu. Padahal di luar negeri semua orang udah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang kejahatan, dan bahkan ada yang menyebut sebagai genosida itu. Dan di dalam negeri juga penelitian itu bukan sekedar pada soal kesalahan penanganan, tapi mulai dilihat ini desainnya apa tuh di belakang itu tuh. LBH, Kontras, Lokataru, Komnas HAM mulai meneliti, jangan-jangan ada sesuatu yang memang sengaja dijebakkan di situ dalam upaya untuk memberi sinyal bahwa kepemimpinan polisi itu buruk. Kan itu intinya kan. Dan permainan-permainan politik juga mulai bisa kita baca atau kita intip melalui kecurigaan-kecurigaan itu tuh. Jadi di ujungnya orang akan menganggap bahwa ada sesuatu yang variabel eksternal yang tiba-tiba harus kita perhatikan. Itu persaingan di antara pejabat-pejabat pengendali keamanan, justru itu intinya tuh. Dan korbannya ini luar biasa ya, kalau korban orang-orang ini kan orang-orang yang naif gitu, yang memang dia cinta bola, dan sekarang mereka harus menghadapi situasi semacam ini. Coba ini kita lihat nih ya, yang kemarin soal yang disebut bahwa gas air mata itu kalau kadaluarsa dampaknya itu nggak selalu serius terhadap orang yang terkena. Tapi kalau kita lihat foto ini, nah misalnya ini foto namanya ini Naswa ya, saya ambil kita dari Kompas ini. Saya miris juga lihat matanya sampai merah membengkak seperti itu. Ini dan
banyak menurut dokter dan juga banyak mereka yang terbiasa unjuk rasa, enggak, kalau gas air mata yang biasa nggak akan dampaknya seperti itu. Kan problemnya bukan soal gas air mata, tapi kepanikan orang melihat ada gas air mata. Nggak peduli dia, oh iya sih, penonton nggak tahu ini kadaluarsa apa nggak kadaluarsa, tetapi kepanikan itu yang mendorong orang berebut cari jalan keluar, lalu kehabisan oksigen, napas dan tumpukan tubuh yang saling tindih menindih. Jadi kalau polisi bilang ya bukan karena gas air mata, oh iya memang bisa aja misalnya gas itu gas, bahkan gasnya itu tinggal 0,0% fungsinya karena viscosity-nya itu udah berkurang tuh, kekentalannya udah berkurang tuh. Lalu orang menganggap oh kalau begitu nggak akan ada kematian dong kalau nggak ada kalau dia udah kadaluarsa. Buktinya itu bahkan tingkat luka itu bisa dipastikan Bu ini karena efek gas itu. Dan orang bisa terangkan lagi itu karena gas itu bercampur dengan suasana tuh, sehingga begitu terkena gas tergores pada badan yang saling tindih menindih lalu jadi luka bakar. Ya apapun, tetap kematian yang udah terjadi di situ disebabkan oleh orang panik adanya gas di situ. Dan kepanikan itu bisa dibayangkan sebagai kepanikan psikologis. Mereka yang mengerti secara kimia juga mungkin merasa ya udah tutup hidung aja juga sebetulnya aman kan, berbalik badan dan badan dimasukkan ke dalam dada itu dalam 2-3 menit juga hilang. Tapi orang nggak berpikir begitu karena dianggap ini kita mau diserbu nih di tribun. Jadi psikologi pengendalian massa itu nggak dihitung. Mestinya sekaligus misalnya oke, kami akan pakai gas air mata, oleh karena itu kami siapkan di luar ambulans kan, mestinya begitu kan yang disebut proyeksi mitigasi itu nggak diperhatikan kan. Bagaimana mungkin memakai gas yang walaupun kadaluarsa tapi efek racunnya masih ada, tapi nggak disiapkan ambulans di luar? Kan nggak ada itu persiapan untuk menangani korban, nggak terjadi di situ. Itu artinya betul-betul ada kesalahan, bahkan kesalahan mengantisipasi. Ya, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi soal yang kita ulang terus ya, persoalan pertanggungjawaban, soal persoalan etika gitu ya. Karena misalnya begini, di level bawah itu terjadi semacam kesadaran di Polres, kan kita beredar foto-fotonya juga videonya di mana Kapolres Malang Kota ya, meskipun itu bukan wilayah ya, bukan wilayahnya Kanjuruhan. Kalau di Malang Kota itu Serjonnya Gajayana, itu memimpin para prajuritnya untuk bersujud meminta maaf pada Tuhan dan juga meminta maaf pada para keluarga korban yang telah ditinggalkan keluarganya karena tewas di Kanjuruhan. Tetapi di level Mabes Polri masih terus ada denial yang seperti tadi itu soal oh iya betul bos, gas air matanya itu kita pakai gas air mata tapi itu sudah kadaluarsa dan dampaknya nggak parah. Padahal dengan menggunakan gas air mata saja itu sudah salah gitu, tapi kemudian mendenial lagi ya itu kan menurut saya apa ya, ada 131 orang meninggal sekarang 132 orang meninggal, kok berat sekali mengucapkan permintaan maaf gitu. Itu kultur menghindar itu kan yang buruk di kita kan. Ya udah akui aja dulu kan. Oke, kami bersalah. Jadi kepolisian di daerah memang paham, langsung dia merasa bahwa ini bagian dari kemanusiaan dia tuh. Karena dekat mungkin dengan korban yang melihat secara otentik wajah dari korban itu. Lalu Pak Kapolres merasa memang ada sesuatu yang luka, lalu dia minta maaf dengan sujud itu, membungkuk segala macam. Kan itu melegakan kan. Kita bayangkan misalnya keadaan itu terjadi di semua kepolisian di Indonesia itu. Lalu orang merasa oke, polisi memang bertobat gitu. Walaupun di ujung sana Sangi Talahut, di Pulau Buton, di Minahasa, di Medan, lakukan aja kan polisi itu secara otentik dan dengan secara voluntaristik itu bersujud aja. Jadi itu pemaafan total itu membuat orang lega tuh. Jadi kalau cuma ada di Malang ya orang anggap yang peduli cuma yang Malang tuh. Ini pentingnya para penasihat Kapolri itu punya otak yang bagus juga untuk yang mencarikan mitigasi walaupun terlambat. Kalau misalnya ada gerakan dalam jam 10 pagi besok itu seluruh polisi itu tundukkan kepala mencium bumi itu untuk minta maaf kan enak tuh. Itu jadi juga di sekeliling Pak Listio tuh nggak ada orang yang bisa berpikir bahwa ini satu yang kolosal mesti diatasi juga dengan ritual yang kolosal.
bukan dengan keterangan wah itu kan luas apa poinnya, itu soal teknis. Itu penasihat Pak Kapolri juga nggak ada yang punya gagasan brilian. Apa perlu kita buatkan modul untuk Kapolri itu juga yang mesti dipikirkan. Ya, nah kemarin kan Pak Kapolri sudah mencopot ya, memutasi lah ke Kapolda Jawa Timur. Walaupun ini kita sambut baik, tapi orang juga bertanya apakah perlu waktu sekian lama gitu, karena itu baru setelah 10 hari kemudian baru ngambil keputusan. Kan sebenarnya dalam situasi semacam itu mestinya keputusan cepat diambil gitu ya. Bukan nggak harus dicopot, tapi dinonaktifkan saja. Itu kan sebenarnya sudah memberikan kelegaan juga pada publik bahwa kemudian dia tidak bersalah, ya dia bisa dikembalikan lagi kepada kejabatan semula kan. Ya itu dalam psikologi namanya katarsis, ada outlet. Kemarahan itu mesti diberi outlet, itu diberi kanal untuk keluar gitu. Tapi itu nggak dipikirkan. Ini dianggap ini soal hukum yang pembuktiannya nanti di pengadilan. Ini bukan soal pembuktian di pengadilan, ini soal batin yang tergores. Jadi kapasitas psikis manusia itu kalau dia nggak dikasih outlet, dia akan akumulasi jadi dendam, lalu dihubungkan dengan soal lain kan. Ini masalahnya di situ tuh. Jadi saya balik lagi, kan Presiden punya tim khusus, punya ahli-ahli yang milih dia. Kapolri juga begitu tuh. Kenapa nggak dimanfaatin satu ide besar untuk satu ritual nasional untuk menyatakan bahwa kami menyesal sekali itu. Dan terlihat bahwa bahasa tubuhnya itu datang, it's come from the inner heart, wholeheartedly. Dan itu bisa dibuatkan, bahkan puisi bisa dibuatkan puisi kok untuk para korban tuh. Dan itu yang nggak terjadi kan. Jadi orang mau selesaikan soal teknisnya. Soal teknis itu gampang sekali itu. Tapi soal batin itu bukan soal teknis, itu soal psihe yang patah, yang luka, yang berdarah di hati itu. Ini sinyal begituan yang nggak ada kurikulum di kepolisian untuk mengajarkan cara membatinkan sesuatu dan menterapi itu secara psikososial. Ya, kita bisa membayangkan Bung Rocky ya, bagaimana sebuah wilayah seperti Malang Kota dan juga Malang Raya kita sebutnya begitu, yang kita kenal sangat fanatis dengan sepak bola, bahkan mungkin mereka menganggap seperti sudah lebih dari agama bola gitu. Tiba-tiba sekarang mereka kemudian patah hati terhadap sepak bola karena perlakuan dari negara, perlakuan dari aparat yang tidak bisa melindungi warganya. Dan ini saya membayangkan, memprediksikan ini menjadi luka batin yang sangat panjang itu buat marga Malang Raya. Ya kan selalu beberapa orang yang pengamat mengatakan ini karena penontonnya tidak memiliki etika sportivitas, kan itu kan yang beredar, dan asal ngomong ini nyalahin supporter kan. Kan ini kacaunya di situ kan. Dengan mudah kita balikkan bahwa ya justru aparat yang nggak punya sportivitas hari-hari ini kan, mengabaikan tuntutan etis dari Arema, tidak memberikan akses kepada jurnalis untuk periksa secara lebih dalam tuh, karena video-videonya banyak yang langsung direbut dari sumber asalnya. Jadi sportivitas untuk memeriksa hal yang terjadi di lapangan juga nggak ada di kalangan aparat. Juga mesti sportif, jangan hanya nuntut penonton yang sportif, juga aparat harus sportif. Jadi kita bukan ingin membenturkan problem ini sehingga panjang, justru kita ingin memperpendek dengan satu terapi awal, itu sportivitas dari aparat, karena yang menyebabkan korban itu aparat kan. Itu dulu tuh prima facie-nya begitu tuh, yang pertama terlihat adalah begitu. Baru kita usut soal teknis siapa penyebabnya segala macam. Nah kalau itu dilakukan seminggu yang lalu, nggak separah ini tuh dendam yang muncul di Malang lalu bertransformasi menjadi dendam di dunia. Semua lapangan bola di dunia itu berduka tentang Indonesia tuh. Itu nggak mampu dipikirkan oleh Kapolri yang banyak staf ahli psikologi di situ, ahli komunikasi, kok nggak bisa nemuin cara cara yang kecil aja dia nggak bisa nemuin tuh. Padahal dulu waktu kasus Sambo ada staf ahli yang tiba-tiba punya ide yang bagus untuk berbohong kan itu. Iya. Baik, Bung Rocky, sekali lagi kita duka cita kita yang dalam untuk keluarga dan juga termasuk keluarga korban yang baru.
kita berharap tidak muncul korban baru lagi, karena kita tahu masih banyak yang dirawat juga di rumah sakit, dan mudah-mudahan bisa segera sembuh dan bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Ya, Bung Rocky, dan tetap kita dalam situasi itu mengawalnya dengan 0%. Iya, sambil mengucapkan rasa pedih pada keluarga, tetap kita ingatkan bahwa kehidupan politik kita harus dimulai dari kejujuran. Nah, kejujuran itu ada di 0%. Yes, terima kasih Bung Rocky. Yes, 0%. Ya.